Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di bulan Ramadan 1446 Hijriah dengan saya Tresna dan Mas Hairudin Imawan. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Masya Allah, kok rambutnya beda? Style baru bulan Ramadan baru. Begini Bu. Iya, berarti katanya kabarnya baru pulang banget ya. Kemarin ya baru pulang banget. Ya alhamdulillah kemarin bisa mengawali Ramadan di Masjidil Haram. Iya alhamdulillah bersama ibu ya. Ya alhamdulillah. Aduh, tapi kenapa ya Mas Hairudin yang pergi ke sana, saya yang serak? Saya yang matanya sembab terus. Ya, para pemirsa, kita jumpa lagi dengan kami berdua. Kami ingin sedikit mereview. Ini adalah pertemuan kita yang kelima ya. Kita bahas dulu. Oh, sorry. Ini adalah pertemuan kita yang keenam, obrolan kita yang keenam. Dari beberapa materi yang kemarin Mas saya tentang jalan, tentang banjir, tentang ijazah dan lain sebagainya. Yang utama ini ada dua nih Mas saya yang begitu miris nih, yang ramai berisik di media sosial, yaitu tentang adanya banjir di Kota Bekasi. Luar biasa, banjirnya tuh benar-benar melumpuhkan kota. Prihatin, banyak sekali perumahan yang terendam. Yang kedua terakhir, Masya Allah, ada mahasiswa yang harus meninggal meninggal karena kecelakaan akibat jalan yang berlubang dan akibat basah. Jadi jalan berlubang yang basah tidak terlihat licin, dalamnya tidak terlihat kedalaman lubang tersebut, jatuh dan kemudian harus terlindas oleh kendaraan. Jadi ternyata keprihatinan kita obrolan kemarin itu sekarang terjadi. Betul. Gitu. Gimana tuh Mas? Ya kita merasa miris ya dengan kejadian-kejadian bagian dari dampak dari kerusakan. Apakah kerusakan lingkungan, kerusakan alam, kerusakan infrastruktur jalan hingga mengakibatkan korban jiwa. Ya. Itu kebetulan mahasiswa di kampus dan ya kita mendengar kabar dukanya juga sempat shock dan menganggap waduh miris gitu. Karena atensi jalan berlubang tuh sudah jauh-jauh hari gitu. Banyak protes, banyak kritik, banyak masukan, banyak alternatif solusi. Tapi dampaknya terjadi lagi. Ya, karena memang tidak ditanggulangi, tidak segera ditanggulangi. Nah, ini persoalan yang memang nggak bisa dianggap sepele. Iya. Masa harus menunggu harus ada korban? Nah, itu. Masa harus terkaget hanya karena setelah ada korban seperti ini. Yang terkaget sebenarnya masyarakat. Saya nggak tahu kalau mereka yang berkepentingan kaget apa enggak. Kok gitu ya? Jelek. Tapi kita ini terkaget gitu. Saya terkaget, masyarakat terkaget dengan keadaan itu. Mudah-mudahan yang punya kebijakan pun ikut terkaget dan kemudian bisa segera menanggulangi jalan-jalan yang jelek itu. Maaf ya Mas, aku agak serak nih begini. Saya ngimbangin suara ibu yang serak. Oke. Jadi minta maaf nih suaranya serak ya. Yang akan kita bahas sekarang adalah salah satu keprihatinan juga. Kemarin tuh kan prihatin ini. Tahu-tahu bener gitu keprihatinan itu seperti ini ada kejadian. Nah sekarang ada keprihatinan lain yang ingin disampaikan di pembahasan kita. Tapi juga tidak menjadi harapan nanti akan ada sesuatu nih, enggak gitu. Kita cari solusinya. Jadi jangan sampai terjadi dulu. Dan mudah-mudahan kita bisa diskusi, kemudian bisa mencari alternatif solusi. Apa yang harus kita lakukan? Betul. Apa yang harus masyarakat lakukan? Apa yang harus pemerintah lakukan? Itu yang paling penting. Iya, jangan sampai menunggu korban. Nah, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Adalah sampah di kota Cirebon khususnya sangat prihatin. Tapi sebelum kita lanjut ya Mas, kita lihat dulu video pembukaan. Silakan tentang sampah ya, silakan. Hai Sobat Berisik, kali ini kita akan berbicara tentang masalah yang cukup serius, yaitu apa? Ya, sampah.
Sampah menjadi pemandangan sehari-hari di kota kita tercinta. Banyak yang membuang sampah sembarangan, mulai dari di pinggir jalan, fasilitas umum, hingga pot tanaman penghias trotoar. Salah satu tempat yang dikenal sebagai tempat pembuangan sampah akhir adalah Kopi Luhur. Di sana, kita dapat melihat sampah sudah menumpuk hingga menyerupai gunung-gunung sampah. Lantas, apakah kita ingin Cirebon dikenal dengan pemandangan seperti ini? Tentu tidak. Sebagai warga yang peduli, kita pasti ingin tahu bagaimana cara yang baik untuk mengolah sampah. Tapi jangan khawatir, semua tips dan triks tentang pengelolaan sampah yang efektif akan kita bahas dalam episode kali ini. Tetap di Berisik, berbagi solusi untuk publik. Mas, udah lihat kan videonya? Ya, Cukup prihatin. ngeri. Ya. Aduh, sedih. Ya. Itu di kota Cirebon loh. Kirain di negara lain atau di dunia maya atau di mana. Ternyata itu di kota Cirebon, Mas. Nah, tapi kita tidak bisa menyalahkan juga. Ya. Ya, keadaan seperti itu. Dari mana tuh sampah tuh? Dari mana, Mas? Ya, kalau kita lihat armada yang bolak-balik, ya, armada sampah yang kita lihat kan dari pasar kemudian ke Argesunya, ke TPA. Ada juga dari pemukiman-pemukiman, ya, sampah rumah tangga yang kemudian ke tempat pembuangan sementara. Iya. Di beberapa titik atau diistilahkan sebagai bank sampah. Ya. Nah, sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah atau limbah produksi pabrik, ya semua kumpul. Iya. Jadi satu. Ya, jadi tidak ada kemudian penanganan yang terintegrasi dalam pengelolaan sampah ini. Sampah rumah tangga seperti apa, sampah pasar seperti apa, sampah produksi pabrik seperti apa. Ya, yang kita lihat hilir mudik kendaraan itu muaranya ke Kopi Luhur. Iya. Ya. Belum lagi sampah-sampah yang bawaan aliran sungai sampai kumpul di pinggir pantai. Iya. Ya, di pinggir pantai kita lihat tadi video ya, ada yang di kawasan pantai pesisir sampah numpuk gitu. Iya. Harusnya kelihatan penghijauan pohon bako, ini bukan kelihatan hijau tapi kelihatan sampah gitu. Nah, ini sangat ironis sekali. Iya. Sehingga menurut saya penting nih telaah kita terhadap persoalan sampah ini penting untuk dicarikan solusinya. Iya. Kita bukan sok jago ngasih solusi, tapi kita berupaya untuk membantu. Iya. Penyadaran kita terhadap masyarakat, ya, sesama masyarakat, dan juga masukan terhadap yang memiliki kebijakan, pemerintah. Tentu pemerintah juga harus respon, ya. Kita yakin betul, ya, ada dinas pertamanan kebersihan, ada dinas-dinas terkait, ada kebijakan. Semua sudah terpenuhi sebenarnya unsur-unsur untuk melakukan upaya perbaikan, ya, penertiban, tata kelola, ya, dan lain sebagainya. Termasuk persoalan sampah. Mengelola sampah itu sebenarnya instrumen-instrumennya sudah ada, perangkat-perangkatnya sudah ada. Kenapa kemudian mandek? Kenapa kemudian tidak berjalan? Kenapa kemudian sampai menumpuk begitu saja? Seolah-olah tidak ada upaya. Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi dari hulu sampai hilir, dari sampah rumah tangga, sampah pabrik, sampah di jalanan, sampah pasar, nah itu harus ada penanganan secara serius, ya. Termasuk bagaimana memfasilitasi tempat pembuangan sampah, baik sementara maupun akhir. Nah, sementara dan akhir juga ada batasannya, batasan volume dan batasan waktu. Nggak bisa numpuk terus di TPA. Mau diapain itu? Persoalannya sampah mau diapain? Nah itu. Pertama, saya ibu rumah tangga, Mas. Kalau tiap hari bersentuhan dengan sampah. Kalau mas saya kan bapak rumah tangga. Jadi mas saya nggak mikirin itu. Ya maksudnya tuh yang di rumah, datang bekerja, pergi balik.
Kalau ibu rumah tangga pasti mikirin. Kita mikir ngangkutnya, ngangkut dari dapur ke tempat sampah depan. Nah, kemudian dari tempat sampah depan ke gerobak, ya, gerobak yang ngangkut, datang. Ya, yang biasa keliling di komplek. Ya. Sebenarnya kalau saya lihat, kan saya tadi bilang TPA, TPS, gitu kan. Tadi di gambar itu bukan TPS loh, itu ada pot tempat sampah, ada jalan tempat sampah, itu bukan TPS. Berarti ada persoalan lain soal perilaku. Betul. Perilaku buang sampah. Ya. Pemerintah yang melakukan transportasi sampah yang tadi dari pasar, dari TPS ke TPA, hanya itu secara resmi tugasnya. Tetapi yang di luar itu siapa? Betul. Siapa penanggung jawabnya? Dan kemudian mengapa bisa terjadi TPS dadakan, TPS bayangan? Saya tidak menyalahkan pemerintah 100%, ya artinya dinas terkait ya. Itu sampah yang ada di pot, siapa yang bikin? Betul. Itu sampah yang ada di jalan, yang nutupin ya pinggir jalan yang harusnya ada tanaman-tanaman, siapa gitu kan? Jadi sebenarnya tidak bisa juga kewalahan dinas itu ngurusin sampah. Tentu rasanya setelah saya itu hanya miris doang dan saya merenung. Aduh, ternyata sampah itu penanggulangannya dimulai harus dari diri kita, Mas. Betul. Dari ibaratnya saya ibu rumah tangga, harus dari ibu rumah tangga itu, karena dia harus ngatur, oh ya kepada ART gitu ya, atau dia sendiri. Sampah tuh kita pisahin, yang plastik ini, yang ini, yang bisa dijadikan daur ulang yang mana, kita sendiri yang membagi. Lalu dari situ kita setor sama yang suka ngangkut kan gitu. Nah dari situ baru kita lepas. Tapi diawali dari kita dulu. Jangan kemudian tadi Mas Haye pusing dari dapur ke depan. Tapi ada sebagian orang dari depan dibuangnya kemana, Mas? Dibuang ke selokan, dibuang ke sungai, dibuang ke halaman sudut sana yang tidak ada, yang ada dataran aja gitu. Jadi tempat sampah gitu. Jadi akhirnya dari kita sendiri ternyata. Nomor satu harus dari diri kita. Yang utama dari ibu rumah tangga dulu gitu. Satu-satunya gimana kita harus mengedukasi mereka. Setelah itu baru kita komplain, baru kita protes. Kok dinas kebersihan di jalan kok begitu? Kok di pot begitu? Kok dari TPS tidak diangkut? Baru itu, Mas. Karena sampah itu saat ini faktanya diciptakan paling banyak dari rumah tangga. Dan itu fundamental ya sebenarnya. Berangkat dari diri kita. Dari dasar kehidupan kita hidup sehat, hidup bersih, ya, menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Iya, jadi berawal dari rumah tangga dulu. Baru kedua barangkali dari pasar. Nah, kota Cirebon kan jarang ada pabrik. Baru paling dari berapa persen sih? Tapi kalau fasilitas lingkungannya kurang memenuhi, itu juga terus jadi sampah mau dikemanain? Memang ada cara-cara, misalkan bikin bank sampah kecil-kecilan, kemudian membuang, menimbun, ya kan? Tapi itu juga tidak solusi, ya, karena akan ada dampak lain. Nah, oleh karena itu perlu saya kira solusi yang terintegrasi antara kebutuhan masyarakat ya terhadap fasilitas pembuangan sampah, kemudian kebijakan pemerintah dan juga tata kota yang memang harus mendukung. Nah, pemirsa, ternyata memang masih belum tersambung antara persoalan-persoalan ini, belum terintegrasi. Seperti tadi kata Mas Haye, bahwa persoalan ini harus terintegrasi. Ternyata ada persoalan rumah, ada persoalan pasar, ada persoalan restoran, pabrik, hotel, kan? Dan volume sampahnya semakin meningkat. Sangat tinggi, banyak. Ya pokoknya bukan nyalahin mereka sih, tidak ya, itu adalah real gitu. Tapi semuanya belum terintegrasi. Itu yang kemudian kalau menggelitik saya tentang sampah di rumah, menggelitik Pak Haye itu mengatakan bahwa sampah persoalannya belum terintegrasi. Ya kalau menurut undang-undang, menurut aturan,
persoalan sampah, persoalan lingkungan bersih, menciptakan itu tanggung jawab pemerintah. Iya. Tanggung jawab pemerintah menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, mengintegrasikannya semua ini. Jadi tetap tapi ada tanggung jawab kita juga masyarakat untuk mendukung upaya program pemerintah itu. Baiklah, tuh. Jadi gimana nih beda pendapat antara saya dengan Mas Erik mengatakan bahwa semua itu adalah tanggung jawab pada pemerintah. Kalau saya dimulai dari diri kita dulu ya. Nggak apa-apa beda pendapat Mas. Kita lanjut ya obrolan kita ke segmen berikutnya, tetap di Berisik. Berbagi solusi untuk publik.